Ketika memutuskan untuk meninggalkan rumah, anak itu tidak hanya mengambil uang dari ruang kerja ayahnya, ia juga mengambil sebuah pemantik api kecil berlapis emas yang disukainya karena bentuk dan rasanya, serta sebilah pisau lipat bermata tajam sepanjang 5 inci pisau yang biasa digunakan untuk menguliti rusa. Mungkin dibeli ayahnya dalam perjalanan ke luar negeri. Dari lasi lain, ia mengambil senter kecil, lalu sepasang kacamata hitam Revo untuk menyamarkan usianya. Sesaat ia berpikir untuk membawa jam kesayangan ayahnya, Rolex Sea Dweller Oyster, jam yang indah tetapi terlalu mencolok dan bisa menarik perhatian. Akhirnya ia memilih jam plastik Casio miliknya sendiri yang murah, namun praktis, lengkap dengan alarm dan pencatat waktu. Dengan berat hati, Rolex itu dikembalikannya ke dalam laci. Dari laci lain, ia menemukan sebuah foto lama. Dirinya bersama kakak perempuannya ketika masih kecil. Mereka tampak di sebuah pantai, tersenyum lebar. Kakaknya menoleh ke samping, sehingga wajahnya hanya terlihat separuh. Mirip topeng tragedi Yunani yang menggambarkan dua sisi, terang dan gelap, harapan dan putus asa, tawa dan kesedihan. Sementara dirinya menatap lurus ke arah kamera, tanpa rasa takut. Di pantai itu, tidak ada orang lain. Kakaknya mengenakan baju renang merah bergambar bunga, sedangkan ia memakai celana biru sambil menggenggam tongkat plastik. Ombak putih menyapu kaki mereka. Siapa yang mengambil foto itu, atau kapan diambilnya, ia sama sekali tidak tahu. Ia bahkan tidak ingat pernah pergi ke pantai bersama keluarganya. Namun foto itu satu-satunya kenangan yang tersisa. Karena itu, ia memutuskan menyimpannya di dalam dompet, tidak membiarkannya tetap berada di laci ayahnya. Ia tidak memiliki foto ibunya, karena semua sudah dibuang oleh sang ayah. Setelah berpikir sejenak, ia juga memutuskan membawa telepon genggam. Ia tahu, begitu ayahnya sadar, nomor itu akan diblokir oleh perusahaan. Tapi telepon beserta adaptor tetap ia masukkan ke dalam ranselnya ringan, dan jika sudah tak berguna, bisa dibuang kapan saja. Bagi dirinya, yang terpenting hanyalah barang-barang kebutuhan dasar. Masalah terbesar justru memilih pakaian. Ia membutuhkan 2 pakaian hangat dan beberapa pasang pakaian dalam. Tetapi bagaimana dengan kemeja, celana panjang, sarung tangan, mantel, atau celana pendek? Ia sadar, membawa ransel besar akan mencurigakan, seolah berteriak kepada orang-orang, "Hei, periksalah si pelarian ini." Jika begitu, perhatian orang akan tertuju padanya, bahkan polisi bisa saja langsung menghentikannya dan mengirimnya pulang. Karena itu, ia memutuskan tidak memilih daerah dingin, melainkan tempat yang hangat. Dengan begitu, ia bisa meninggalkan mantel dan sarung tangan, hanya membawa setengah dari pakaian yang ada. Ia memilih pakaian yang paling ringan dan mudah dicuci, melipatnya rapi, lalu menaruhnya di dalam ransel. Selain itu, ia membawa kantong tidur 3 musim yang praktis, perlengkapan mandi, jas hujan model ponco, buku catatan beserta pena, Walkman, 10 disket musik, serta baterai cadangan. Peralatan memasak tidak ia bawa, terlalu berat dan memakan tempat. Baginya, makanan bisa dibeli di toko setempat. Ia membutuhkan waktu cukup lama untuk menyusun daftar perlengkapan itu. Barang-barang sempat ia tambahkan, lalu dicoret, kemudian ditambahkan lagi, sebelum akhirnya dicoret sekali lagi. Hingga akhirnya, tersusunlah barang-barang yang benar-benar ia perlukan untuk perjalanan itu.